mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kata mereka, "Mari kita mendirikan kota, supaya kita termasyur." Renungan hari ini berjudul Membangun Sesuatu yang Bertahan, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, ketika saya masih kecil, keluarga kami tinggal di dekat sejumlah lokasi pembangunan di Ohio. Terinspirasi oleh kegiatan-kegiatan yang kami lihat di sana, maka saya dan teman-teman mengumpulkan sisa-sisa bahan bangunan dan menggunakannya untuk membangun sebuah benteng. Dengan meminjam perkakas milik orang tua kami mengangkut kayu-kayu dan menghabiskan berhari-hari membuat benteng dengan bahan-bahan yang ada. Kegiatan itu menyenangkan, tetapi hasil upaya kami tidak sebanding dengan bangunan kokoh yang berdiri di sekitar kami. Apa yang kami bangun tidak bertahan lama. Dalam Kejadian pasal yang ke-11 kita membaca tentang sebuah proyek pembangunan besar-besaran. "Mari kita mendirikan kota," kata orang-orang itu, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Namun masalahnya, orang-orang itu melakukannya supaya mereka termasyur. Masalah tersebut berulang kali terjadi dalam sejarah umat manusia. Kita membangun monumen untuk diri dan pencapaian kita sendiri. Belakangan di dalam Alkitab, kisah ini dikontraskan dengan motivasi Salomo dalam membangun bait Allah. "Aku merencanakan untuk membangun rumah bagi nama Tuhan, Allahku." Salomo mengerti bahwa apa yang ia bangun harus menunjuk kepada Allah, bukan kepada dirinya. Pelajaran itu begitu penting sampai-sampai Salomo menuliskan sebuah mazmur tentang hal tersebut. Mazmur 127 dibuka dengan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Sama seperti bangunan benteng pada masa kecil saya, apa yang kita bangun tidak akan bertahan lama. Tetapi nama Allah dan apa yang kita lakukan baginya memiliki makna yang abadi. Sahabat ODB, apa yang sedang Anda bangun dengan hidup Anda? Lalu bagaimana hidup Anda dapat membawa kemuliaan bagi Allah? Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah aku karena terlalu sering berfokus pada diriku sendiri dan bukan pada apa yang sedang Engkau lakukan di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajin ku berusaha tak menghapus dosaku. Tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahtamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, aku mohon berteduh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajin ku berusaha tak menghapus dosaku. Tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahtamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, aku mohon berteduh. Batu zaman yang teguh,